Pernah gak sih lu mikir, gila, andai gue beli Bitcoin dari dulu, gue pasti udah kaya sekarang. Tapi begitu lu mau beli sekarang, harganya terus-terusan naik. Dan bingung kapan waktu yang tepat. Tenang, gue juga dulu begitu. Malahan gue sempat skeptis dan mikir, mending gak usah lah beli Bitcoin, harganya sudah naik tinggi. Tapi perlu kalian ketahui, yang dilihat bukanlah harganya, tapi nilai dari asetnya. Di sini gue mau kasih tahu terlebih dahulu, kalau lu skip video ini sebelum 5 menit, artinya lu belum siap investasi di Bitcoin. Karena mindset lu masih mental ingin cepat kaya. Dan di sini gue nggak ajarin lu untuk nebak-nebak harga. Video ini khusus buat lu yang masih pemula dan ingin belajar bagaimana investasi di Bitcoin. Dan gue akan ngajarin nyicil Bitcoin pelan-pelan dan masuk akal. Ya, kita investasi menggunakan sebuah sistem. Nama sistemnya DCA, yaitu Dollar Cost Averaging. Di sini gue bahas tuntas menggunakan bahasa bayi. Kalau lu mau serius mulai, lu bisa nonton sampai habis. Karena ini bisa jadi langkah paling konsisten yang lu ambil tahun ini. Untuk investasi di Bitcoin, lu nggak perlu harus belajar ini, itu, dan lain sebagainya. Lu cukup pahami sistem DCA, maka lu gampang untuk investasi. Dan lu nggak akan takut dengan harga yang tinggi ataupun harga yang rendah. Oke, sekarang kita masuk. DCA itu bagaimana sih bentuknya? Ya, gue jelasin ya. Dalam bahasa gampangnya, lu nyicil beli Bitcoin itu secara rutin. Jumlah uang yang lu belikan Bitcoin itu harganya tetap. Nggak peduli harganya naik atau harga Bitcoin turun. Misalkan ya, lu komitmen beli Bitcoin 100.000 setiap minggunya. Mau harga Bitcoin itu naik ataupun turun, lu tetap beli. Jadi, lu itu nggak perlu peduli dengan timing. Yang dipedulikan adalah konsisten. Kenapa ini penting? Karena kebanyakan orang gagal di dalam investasi karena mereka menebak-nebak harga. Misalkan hari ini pasarnya lagi naik nih harga Bitcoin, dan besok harga Bitcoin itu turun dan mereka pada panik. Di situ mereka kayak, wah, gue udah rugi nih 97.000, padahal gue investasi kan 100.000 nih, gue rugi nih 97.000. Udah cut loss, jual. Ya udah, mereka rugi, mereka hilangin uang mereka sendiri, dan akhirnya lu nggak jadi beli Bitcoin. Nah, dengan sistem DCA, lu lepasin tekanan itu. Lu jadinya nggak ngejar harga lagi, tapi lu akhirnya ngejar kebiasaan. Gini deh, lebih simple lagi. Bayangin kalau lu lagi ingin nabung emas, lu nggak nunggu emas murah banget baru beli kan? Lu pasti beli rutin, setiap bulan, tiap minggu. Jadi lama-lama emas lu itu semakin numpuk, semakin banyak. Ibaratkan kayak pepatah zaman dulu bilang, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, DCA di Bitcoin juga seperti itu, guys. Lu beli rutin Bitcoin sedikit demi sedikit setiap minggunya dengan modal 100.000 ataupun misalnya 10.000, tergantung modal lu berapa, tergantung uang jajan yang dikasih sama orang tua lu itu berapa. Tapi ingat, rutin setiap minggu. Misalkan kalau lu bisa nyisihkan 35.000 saja setiap minggu, ya udah 35.000 setiap minggu. Ingat, uang jajan jangan dipakai buat main PS, jangan dipakai buat top up diamond ya. Gunakan dengan bijak uang lu saat ini. Kalau lu gunakan sistem DCA ini, lu bisa aja dapat Bitcoin di harga yang murah, dan bisa juga lu nanti dapat Bitcoin di harga yang tinggi. Tapi rata-ratanya yang harusnya lu kejar. Nah, ada sebuah pertanyaan yang menarik. Kenapa harga rata-ratanya yang dikejar, bukan keuntungannya? Oke, kita bahas sekarang. Ini adalah sebuah pertanyaan yang super penting bagi kita semua para pemula. Kenapa dalam metode atau konsep DCA itu harga rata-rata yang kita kejar? Di dunia kripto, harga Bitcoin itu naik dan turun terus. Bisa sampai puluhan juta setiap harinya. Kalau lu nunggu harganya murah, bisa aja lu nggak akan beli Bitcoin.
Bitcoin? Karena yang pertama, harga itu udah keburu naik. Yang kedua, lu takut pas beli malah turun lagi. Jadi daripada lu stres mikirin kapan waktu terbaik buat beli Bitcoin, lebih baik lu beli secara rutin dan kejar harga rata-rata. Nah, sekarang gue kasih ilustrasi kenapa ngejar harga rata-rata itu penting. Misalkan nih, di minggu pertama harga Bitcoin itu nyentuh di 1 miliar dan lu pakai uang 100.000 lu buat beli Bitcoin saat itu. Dan dapatlah nih Bitcoin 0,0001. Terus minggu kedua nih, harga Bitcoin turun ke 900 juta. Nah, lu beli nih 100.000, beli Bitcoin, dapatlah nih ya 0,000111 BTC. Berikutnya lagi, minggu ketiga, harga Bitcoin itu turun lagi nih ke 800 juta. Lu masuk lagi nih uang 100.000, konsisten kan setiap minggunya. Dapatlah nih lu BTC 0,000125 BTC. Nah, total uang lu adalah 300.000. Jadi, BTC di 3 minggu itu lu tambahin nih. Nah, setelah ditambahkan, hasilnya adalah total BTC lu ada 0,000336 BTC. Maka, harga rata-rata beli 300.000 dibagi 0,000336, dapatlah nih harga rata-rata beli lu ternyata itu 892 juta. Padahal, BTC itu sempat 1 miliar di minggu pertama. Tapi karena lu nyicil saat harganya turun juga, lu dapat harga rata-rata yang lebih murah dari harga awal. Terus ada yang nanya nih, perbedaan harga rata-rata dan PNL itu apa sih bang? Oke, jadi gini ya, harga rata-rata dan PNL itu berbeda. Gini bro, harga rata-rata itu total berapa duit yang lu keluarin dibagi seberapa banyak Bitcoin yang lu dapat. Dan itu jadi patokan harga beli lu. Contohnya kayak tadi ya, lu beli di harga 1M, lu beli di harga 900 juta, 800 juta, dan dapat harga rata-rata yang lu beli ternyata cuma 800 jutaan saja. Nah, kalau PNL itu untung dan rugi lu sekarang. Jadi, kalau harga Bitcoin sekarang lebih tinggi dari harga rata-rata beli lu, ya lu untung. Kalau lebih rendah, ya lu rugi. Jadi, rata-rata itu adalah history dan PNL itu adalah kondisi sekarang. Bahasa sederhananya kayak gini deh. Harga rata-rata itu jejak lu beli Bitcoin dan PNL itu hasil lu sekarang. Lu nyesel apa senyum itu kelihatan dari muka lo. Sistem DCA itu sangat penting buat kita yang masih pemula. Yang pertama itu ngurangin resiko timing. Nggak usah stres mikirin sekarang mahal atau murah ya. Lo tinggal beli aja sesuai jadwal setiap minggunya. Yang kedua itu bisa bikin investasi lo jadi sebuah kebiasaan. Kayak lo lagi nyisihin uang buat beli kopi setiap pagi, tapi ini lo lagi nyisihin uang buat beli masa depan. Yang ketiga, ini bisa ngasah mental investor yang ada dalam diri lo. Karena lo nggak peduli harga harian, lo mikirnya jadi jangka panjang, bukan spekulasi doang. Dan modalnya itu nggak perlu besar. Mulai dari 10.000 aja itu udah bisa. Serius, lo bisa deposit langsung dari Dana. Ada nih, nanti gue bahas di video berikutnya. Penasaran ya? Tenang, tunggu saja videonya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen nyicil Bitcoin modal 100.000 setiap minggu. Sekarang kita sudah masuk ke episode yang ketiga. Nah, di sini gue nyicil Bitcoin itu di aplikasi Indodax dan gue fokusnya di aplikasi ini ya guys. Jadi gue nggak fokusnya di vlog, tapi fokusnya investasi di sini karena likuiditasnya lebih tinggi ketimbang di vlog yang masih exchange baru. Kita langsung pilih nih Bitcoin. Kita pergi ke market di sini ya. Lalu klik BTC IDR. Nah, karena market saat ini lagi turun, lagi merah-merahnya, nah jadi gue mau beli nih. Ini nggak tahu apakah berikutnya merah atau tidak. Yang penting gue beli saat harga lagi turun, biar bisa dapat Bitcoin lebih banyak. Oke, kita langsung saja nih. Kita klik beli. Ini harganya lagi turun naik. Nah, kita langsung klik 100%. Ini limit market order langsung guys. Ya, ini dia. Oke. Ya, kita lihat ya. Nah, ternyata dia terbeli di harga 1.712 juta. Nggak apa-apa. Ini kita udah invest ya. Kita udah invest, udah tambah saldonya nih.
Oke, kalau lu mungkin bertanya, Bang, kenapa lu ndak invest di vlog? Jadi, kenapa gua belum invest di vlog? Karena likuiditasnya itu masih rendah. Selisih harga jual dan harga beli itu adalah 25 juta. Kalau lu beli dengan harga 1,7 M, dengan harga yang saat ini pokoknya. Nah, itu selisih harga jual dan harga beli 25 juta. Cukup lumayan. Itu alasan gua kenapa gua belum mau investasi di vlog. Ya buat lu kalau pengen coba-coba exchange yang baru, bisa coba vlog gitu ya. Dan kalau mau langsung invest yang serius, pakailah exchange yang sudah lama kayak Binance, Indodax, toko kripto, dan lain-lain yang sudah lama. Dan pesan gue pribadi, jangan invest banyak di exchange yang baru rilis. Nah, kalau di vlog itu harga real time-nya masih belum tersedia. Ya kita beli di harga 1,730. Sedangkan kalau di Indodax itu harga real time-nya bergerak terus nih. Dan pada saat kita klik beli, kita beli di harga saat ini gitu ya. Sedangkan di sini ini harganya cukup jauh nih. Coba kamu lihat. Ya 1,730. Sedangkan di Indodax itu cuma 1,712 saja. Dan makan 1,710. Itulah alasan kenapa gue lebih milih exchange yang sudah lama. Nah, itu alasan gue pribadi. Tapi kalau buat lo punya perspektif yang berbeda, ya udah terserah. Oke, kita lanjut deh. Gue nggak janji lu bakal akan kaya dalam seminggu. Tapi gue jamin, lu bakalan jadi lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih terarah kalau nyicil Bitcoin pakai metode DCA. Dan kuncinya cuma satu, konsisten. Bahkan ya, banyak orang kaya di luar sana yang pakai strategi DCA buat investasi. Mereka itu nggak nyari timing yang tepat, tapi mereka mencari sebuah kebiasaan. Karena yang bikin orang sukses bukan seberapa pintar dia, tapi seberapa disiplin dia mengelola keuangan. Dan kalau misalkan nih, lu punya uang 1 juta aja nih, tapi lu mikir langsung aja deh masukin ke Bitcoin semuanya sekarang, ya lu sama juga orang yang goblok, karena lu nggak pakai sistem DCA ini. Sistem yang bagus, yang udah dibuat, yang udah dipersiapkan buat lu, tapi lu bodoh amat. Dan lu nggak akan dapat harga rata beli, karena lu udah masukin semua uang 1 juta lu ini ke Bitcoin bulat-bulat, tanpa lu investasi cicil selama 10 hari. 1 juta kan bisa dibagi sampai 10 hari nih. Dan lu akan kalah sama orang-orang yang punya 1 juta, tapi dia investasi setiap minggunya dengan harga Bitcoin yang berbeda-beda setiap minggunya. Bisa jadi dia dapat banyak Bitcoin saat minggu pertama, minggu kedua Bitcoinnya sedikit, minggu ketiga Bitcoinnya dia dapat banyak, dan lu cuma investasi 1 juta tok masuk ke situ, lu akan kalah dengan orang yang pakai sistem DCA. Bisa dimengerti? Oke, di video berikutnya gue bakal langsung praktekin ke kalian cara nyicil Bitcoin mulai dari 10 ribuan doang di aplikasi Indodax. Gue bakalan kasih step by stepnya biar kalian bisa ikutin segmen nyicil Bitcoin ini dengan modal seberapapun yang kalian punya setiap minggunya. Tapi ingat, konsisten. Kalau ada 20.000, ya 20.000 setiap minggunya. Kalau ada 30.000, 30.000 setiap minggunya. Jadi, pastiin kalian klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan komen di bawah. Gue siap nyicil Bitcoin. Karena ingat, yang kaya itu bukan yang banyak uangnya, tapi yang tahu cara ngelolanya. Saya Petra Ananda, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.